Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang suku Dani yang ada di Papua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Razan Noval Gunawan. Perkenalkan, nama saya Ray Hakim. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmasari. Perkenalkan, nama saya Keisha Sakira. Perkenalkan, nama saya Chelsea Deni Riawan. Perkenalkan, nama saya Celestari. Suku Dani menggunakan bahasa Lembah Besar Dani atau bahasa Dani, yaitu salah satu bahasa Papua yang memiliki paling banyak penutur di Pulau Papua. Kebanyakan penuturnya adalah suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem, di Provinsi Papua Pegunungan. Bahasa utama yang digunakan oleh suku Dani di daerah Lembah Baliem adalah bahasa Dani. Ada dua dialek utama. Yang pertama ada Dani Barat. Dialek ini umumnya digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bagian barat Lembah Baliem. Dan yang kedua yaitu Dani Timur. Dialek ini digunakan oleh masyarakat yang berada di bagian timur Lembah Baliem. Unsur kebudayaan selanjutnya ada sistem teknologi dan perlengkapan hidup suku Dani yang ada di Papua. Suku Dani yang mendiami dataran tinggi Papua memiliki sistem teknologi dan perlengkapan hidup yang unik dan tradisional. Mereka dikenal sebagai petani yang terampil dan menggunakan berbagai alat sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suku Dani mengandalkan teknologi yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka, yang mencakup alat-alat pertanian, perburuan, dan perikanan. Pertanian, alat yang digunakan untuk bercocok tanam sangat sederhana, seperti kapak batu, tongkat kayu berbentuk linggis, dan alat tradisional lainnya. Mereka menanam berbagai jenis umbi-umbian seperti singkong dan ubi jalar serta padi di ladang kecil yang dikelilingi pagar. Perburuan dan perikanan. Untuk berburu, suku Dani menggunakan panah, tombak, dan alat busur. Mereka juga memiliki alat untuk menangkap ikan, meskipun tidak sebanyak alat pertanian. Teknik berburu dan menangkap ikan ini sangat bergantung pada keterampilan tradisional yang diwariskan. Peralatan rumah tangga mereka sebagian besar terbuat dari bahan alami seperti kayu dan serat tanaman, misalnya sendok kayu dan piring dari bahan alami digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perlengkapan hidup suku Dani mencakup pakaian, tempat tinggal, dan alat seni. Pakaian tradisional suku Dani terdiri dari koteka atau yang disebut penutup kemaluan bagi pria yang terbuat dari labu, serta rok dari serat tanaman untuk wanita. Aksesoris seperti taring babi dan anyaman bulu burung sering digunakan sebagai hiasan. Tempat tinggal, rumah adat mereka dikenal sebagai honai, yang berbentuk bulat dengan dinding kayu dan atap jerami. Ukuran rumah ini kecil dan hanya dapat menampung beberapa orang. Selain itu, ada juga EBI, yang merupakan rumah untuk wanita. Kesenian dari suku Dani memiliki berbagai bentuk kesenian yang terlihat dalam kerajinan tangan mereka seperti anyaman dan peralatan musik tradisional. Mereka juga menggunakan alat musik sederhana seperti pikon yang terbuat dari bambu dalam upacara adat. Kehidupan sosial dan budaya suku Dani sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat mereka. Mereka sering mengadakan pesta babi sebagai bagian dari perayaan penting seperti pernikahan atau pemakaman. Dalam pesta ini, babi disembelih dengan cara tradisional dan dimasak dalam oven tanah. Sistem mata pencaharian hidup suku Dani. Yang utama adalah bercocok tanam atau berkebun. Umbi manis merupakan jenis tanaman yang diutamakan untuk dibudidayakan. Selain tanaman pisang, tebu, dan sayur, suku Dani masih menggunakan peralatan sederhana untuk berkebun, yaitu terbuat dari batu, kayu, dan serat pohon. Kebun-kebun mereka tidak hanya dibuat di lembah Baliem, melainkan juga di daerah lereng-lereng gunung yang curam. Kesenian yang terdapat di suku Dani di Papua. Suku Dani terkenal dengan berbagai kesenian. Salah satunya adalah tari Selamat Datang suku Dani. Tarian ini adalah sebuah penghormatan kepada siapapun yang dianggap sebagai teman atau saudara oleh suku Dani. Tarian ini dilakukan oleh kaum wanita, baru kemudian para pria mulai bergabung di tengah tarian. Tarian ini adalah sebuah refleksi atas kearifan lokal yang dimiliki suku Dani dalam menghormati siapapun yang datang dengan niat baik. Suku Dani yang mendiami Lembah Baliem di Papua memiliki sistem religi dan kepercayaan yang berbasis pada animisme.
Mereka meyakini bahwa alam dan segala isinya, termasuk gunung, sungai, dan hutan, dihuni oleh roh-roh nenek moyang dan makhluk gaib yang memiliki kekuatan. Ritual-ritual adat seperti upacara pemujaan roh, leluhur, dan persembahan untuk menjaga keharmonisan dengan alam merupakan bagian penting dari kehidupan mereka. Selain itu, suku Dani juga mempraktikkan berbagai ritual terkait pertanian dan peperangan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan untuk memastikan keberhasilan panen atau kemenangan. Suku Dani adalah masyarakat komunal yang hidup dalam satu komunitas. Oleh karena itu, sistem kekerabatannya bersifat kelompok, di mana mereka membagi keluarga menjadi kelompok-kelompok yang tinggal dalam satu wilayah rumah yang bernama silimo. Jadi, satu silimo bisa berisi 3 hingga 4 keluarga kecil yang tinggal bersama. Sistem pengetahuan suku Dani mencakup berbagai aspek yang saling terkait, seperti pertanian berpindah yang mengutamakan umbi-umbian dan teknik irigasi tradisional di lembah Baliem. Struktur sosial mereka bersifat patrilineal, dengan pembagian peran jelas antara pria dan wanita. Kepercayaan animisme mendominasi spiritualitas mereka, terlihat dalam ritual dan tradisi seperti pemotongan jari sebagai tanda berkabung. Selain itu, tradisional perang suku berfungsi sebagai simbol status sosial dan keseimbangan antar kelompok. Seni dan arsitektur seperti rumah dan pakaian tradisional mencerminkan identitas budaya mereka, seperti sistem hukum adat mengedepankan mediasi dalam penyelesaian konflik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.